Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Bukan kita datang sendiri. Allah lah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Allah pula yang telah mendatangkan ayah kita, ibu kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita ke alam dunia ini. Kita didatangkan oleh Allah SWT ke alam dunia ini dengan satu tanggung jawab yang besar, sehingga digambarkan dalam Al-Quran bahwasanya tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah SWT kepada manusia ini begitu besarnya, sehingga tanggung jawab ini bila ditawarkan ke langit bumi yang begitu besar, langit tidak akan mampu memikulnya, bumi pun ketakutan untuk memikulnya, saking besarnya amanah atau tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia itu. Dimuliakan Allah SWT. Apakah tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab agama. Dimuliakan Allah Ta'ala. Tanggung jawab agama ini begitu besar. Kalau orang menunaikan tanggung jawab agama ini dengan benar, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar yang tidak bisa dibayangkan. Dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk di dalam surga Allah. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan, badannya memuaskan, tidak akan sakit selama-lamanya, tidak akan tua selama-lamanya, hatinya memuaskan, tidak akan sedih selama-lamanya, temannya memuaskan,
temannya adalah para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Tempatnya memuaskan, tidak ada cacat sedikit pun. Istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu. Tambah hari tambah indah, tambah hari tambah indah. Tambah hari tambah nikmat, tambah hari tambah nikmat. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar lagi dari semuanya itu. Ini kalau orang itu bisa menjaga amanah tanggung jawab agama yang telah Allah berikan kepada dia, dia menjadi orang yang begitu mulia, sangat-sangat mulia. Kalau kemuliaan seluruh raja-raja, seluruh orang-orang kaya, seluruh tokoh-tokoh, seluruh orang-orang hebat dikumpulkan menjadi satu, dilipat gandakan juta-juta kali pun tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang disediakan oleh Allah untuk orang yang memegang amanah agama ini. Tidak bisa dibayangkan. Tetapi sebaliknya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau manusia ini tidak memegang amanah agama ini, maka di dunia yang sebentar ini dia akan senantiasa dalam keresahan, kebingungan, kegundahan. Walaupun seluruh hiburan didatangkan, tapi hatinya tidak akan pernah bisa tenang. Walaupun seluruh harta semua didatangkan, hatinya tidak pernah. Nah, oleh karena Allah SWT, belum lagi nanti di akhirat dia akan mengalami kesusahan, tambah hari tambah susah, tambah hari tambah susah, selama-lamanya. Inilah tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Saya ini kan orang biasa. Untuk apa susah-susah memikirkan agama? Saya ini bukan kiai, bukan ustadz, bukan suro, bukan apa-apa. Saya ini kan cuman petani. Untuk apa kok nemen-nemen mikirnya agama gopo? Ini tipuan daripada syaitan untuk menghancurkan kita sehingga kita akan menyesal selama-lamanya. Seluruh manusia tanpa kecuali, bangsa mana saja, pangkatnya apa saja, pekerjaannya apa saja, apa dia petani, apa dia pedagang, apa dia rakyat, apa dia presiden, apa dia raja, apa dia kuli, semua mendapatkan amanah yang sama dari Allah SWT, yaitu amanah agama ini, yang bila dia pegang ini amanah dengan betul-betul, dia akan mendapatkan kemuliaan yang tidak ada taranya, tidak ada ukurannya, nggak ada habisnya. Semua cita-citanya akan diberikan oleh Allah. Semua kesenangannya akan ditunaikan oleh Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semua yang dia cita-citakan, semua yang dia inginkan akan diberi oleh Allah. Nah, oleh karena Allah sebaliknya, kalau orang tidak memegang amanah agama, seluruh kesusahan akan datang. Ini untuk semua orang tanpa kecuali. Saya ini orang baru, saya ini orang lama, sama saja. Orang baru, orang lama, orang pandai, orang bodoh, akhirnya ke neraka selama-lamanya atau ke surga selama-lamanya. Akan jadi raja-raja di surga atau akan jadi intip di neraka.
Jadi jangan ada istilah saya ini kan orang baru, itu urusan orang lama. Saya ini orang awam, itu urusan ulama. Tidak. Urusan akhirat ini urusannya semua orang. Urusannya semua orang. Allah, tanpa kecuali. Saya ini sibuk, walaupun kamu sibuk, akhirnya kalau kamu tidak memegang agama, ya ke sana, ke tempat neraka namanya. Saya ini sibuk, saya ini sakit, nggak ada alasan. Sakit, sibuk, repot, nggak ada waktu. Malaikat Israel tetap ada waktu untuk nyabut nyawa kamu. Tidak pernah sibuk, sehingga tidak ada kesempatan untuk nyabut nyawa kita. Maka seorang ulama memberikan nasihat, boleh saja kamu tidak memperhatikan agama, tapi pakai syarat, kamu jangan tinggal di bumi Allah. Boleh saja kamu tidak memperhatikan agama, tapi pakai syarat, kalau Israel datang, kamu harus bisa menolak dia, jangan sampai dia bisa menyabut nyawa kamu. Boleh saja kamu tidak memperhatikan agama, pakai syarat, kalau kamu sabar di neraka. Kita ini dengan gangguan nyamuk saja tidak sabar. Dengan gangguan nyamuk saja tidak sabar. Dengan teriknya matahari di dunia aja tidak sabar. Bagaimana semalakan Allah Ta'ala kalau kita bergumul dengan kelabang-kelabang kalajengking yang sebesar kuda, beribu-ribu tahun. Tidak bolehkan Allah SWT, kita tidak bisa membayangkan. Kita ini disuruh duduk di kamar yang enak, dikunci 1 bulan, kita nggak akan mampu, kita akan resah, susah. Bagaimana kalau dikunci di neraka bertahun-tahun, beribu-ribu tahun? Tidak bolehkan Allah SWT. Maka kesusahan-kesusahan dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kesusahan di neraka. Namuliakan Allah SWT. Memang orang yang masih ada iman satu saat akan keluar juga dari neraka itu. Tetapi semuliakan Allah SWT, siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan iman? Maka kita ini harus senantiasa khawatir bagaimana iman kita ini terjaga sampai akhir hayat kita. Namuliakan Allah SWT, semua orang, tidak peduli siapa saja, kalau dia memegang amanah agama ini, akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan. Nabiullah Daud alaihissalam mengatakan, kurang lebih maknanya, seumpama kamu tahu surga, seumpama kamu pernah melihat surga, tentu tulang-tulang kamu akan lepas satu persatu karena rindu kepada surga. Saking indahnya surga itu. Begitu juga seumpama kamu tahu keadaan neraka, tentu daging-daging kamu akan lepas satu persatu karena ketakutan melihat neraka itu. Inilah tanggung jawab, tanggung jawab seorang anak manusia. Dan kita ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi manusia, kita tidak bisa mengelak, tidak bisa lari. Memang sudah takdir kita jadi manusia, harus kita hadapi perkara ini. Maka bagaimana supaya kita ini bisa memikul amanah ini dengan baik?
pertama kali harus meluruskan keyakinan. Luruskan keyakinan atas la ilaha illallah. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Makhluk tidak bisa apa-apa. Makhluk yang besar, makhluk yang kecil, makhluk yang mati maupun makhluk yang hidup, semua tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Baginda Nabi mengatakan pada seorang sahabatnya, "Ya ghulam, hai anak muda, seumpama seluruh makhluk ini berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah buat kamu. Begitu juga bila seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, raja-raja, rakyat, golongan-golongan, semua berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat buat kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah buat kamu. Ini keyakinan ini harus lurus. Selagi keyakinan ini belum lurus, kita tidak mungkin punya amalan yang lurus. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa semua hanya Allah yang berkuasa, raja-raja tidak berkuasa, yang berkuasa adalah yang menciptakan raja-raja. Negara-negara tidak berkuasa, yang menciptakan negara-negara itulah yang berkuasa. Dokter-dokter tidak berkuasa, yang menciptakan dokter-dokter itulah yang berkuasa. Kalau keyakinan itu tertanam dalam hati, baru kita ini amal itu memang betul-betul karena Allah, tidak ada pertimbangan apa-apa. Bukan karena temannya, bukan karena suasana, bukan karena lingkungan. Ya sudah karena Allah saja. Yang selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita ini keyakinan tidak lurus, kelihatannya amal, hakikatnya tidak amal, cuman ikut-ikutan amal. Kalau orang keyakinannya tidak lurus, hakikatnya tidak amal, ikut-ikutan amal, tidak ada nilainya amalannya itu apa-apa. Karena amalannya mesti pertimbangan. Isin karo kono, isin karo kene. Pertimbangannya adalah makhluk. Tidak pernah punya amalan yang ikhlas, semata-mata karena Allah. Sehingga akhirnya amalnya seperti debu yang ditabur-taburkan, tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Maka pertama kali untuk kita bisa amal agama ini, keyakinan yang lurus. Makhluk tidak bisa buat apa-apa. Apa saja bentuknya makhluk itu, besar, kecil, raja, rakyat, jin, manusia, malaikat, tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para masyayikh, 5 kali sehari di masjid-masjid dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali takbir, seperti kita menyolatkan jenazah. 4 kali takbir. Nah, Allah Ta'ala, ini maknanya apa? Kata para ulama, maknanya kalau kamu sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanamkan dalam hati, seolah-olah seluruh makhluk di dunia ini sudah jadi jenazah semuanya. Tidak bisa apa-apa sama sekali. Seperti jenazah, nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ini ditanamkan betul dalam hati. Makhluk apa saja, nggak bisa apa-apa tanpa Allah SWT. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, bagaimana nanti Umar kalau kamu menghadapi malaikat mungkar dan nakir? Apa itu mungkar dan nakir itu ya Rasulullah? Wah, itu malaikat penguji kubur yang suaranya lebih dahsyat dari halilintar, yang punya wajah yang sangat mengerikan. Dia membawa pemukul, kalau dipukulkan maka lumat ini dunia ini. Bagaimana kalau kamu menghadapi malaikat seperti itu, Umar? Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah hati saya waktu itu seperti hati saya waktu sekarang ini? Iya, sama aja ya. Hati yang kamu bawa mati itu ya hati yang sekarang ini, bukan diganti hati, bukan. Maka ketika Rasulullah mengatakan begitu, Sayyidina Umar mengatakan, kalau hati saya masih seperti sekarang ini ya Rasulullah, saya nggak takut. Saya tidak takut. Memuliakan Allah SWT. Maka Nabi mengatakan, benar, kamu waktu itu memang tidak akan takut, katanya. Saya diberitahu oleh Jibril bahwa nanti bila Umar ditanya oleh Mungkar dan Nakir, siapa Tuhan kamu? Maka Umar akan menjawab, Allah Tuhanku. Kamu siapa Tuhannya? Sehingga malaikat Mungkar dan Nakir kelabakan. Ini kita ini bagian menanya malah ditanya lagi. Bagian penguji malah diuji lagi sama Umar ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tingkat keyakinannya Sayyidina Umar itu sampai kayak begitu soalnya. Dan ini dengan persaksian Nabi alaihissalam. Terus kita ini bagaimana soalnya? Bagaimana hati yang akan kita bawa ke kubur itu ya hati yang sekarang ini. Sekarang kita ini Assalamualaikum ta'ala, apalagi menghadapi malaikat Mungkar dan Nakir, menghadapi tim taskil saja sudah keder ya. Ya. Coba kita pikirkan bagaimana keadaan iman kita ini. Jadi Assalamualaikum Allah SWT meluruskan keyakinan. Bagaimana meluruskan keyakinan? Ini masalah keyakinan ini harus kita ulang lagi, bicarakan lagi dan lagi. Perbanyaklah membicarakan La ilaha illallah. Kata dibicarakan lagi dan lagi dan lagi. Kemudian didakwahkan. Karena menurut pengalaman orang-orang dulu, kalau kita ini mendakwahkan keyakinan kepada orang lain, maka kita sendiri keyakinannya akan meningkat. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Orang itu kalau berjuang, baliknya itu pada dirinya sendiri. Barokah perjuangannya itu pada dirinya sendiri. Kalau dia memperjuangkan, berjuang bagaimana umat ini imannya meningkat, maka dia sendiri imannya akan meningkat. Jadi dakwah itu Subhanahu wa ta'ala, prinsipnya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk memperbaiki keyakinan kita sendiri. Namuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa dakwah. Allah sudah tahu bahwa Fir'aun tidak akan masuk Islam. Allah sudah tahu. Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sudah tahu segalanya apa yang akan terjadi.
Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun? Coba sebenarnya. Allah sudah tahu semua yang akan beriman siapa, yang tidak akan beriman siapa. Tapi untuk apa Allah menyuruh Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun? Ini menunjukkan kata para ulama bahwa dakwah itu untuk manfaat dan kemuliaan Nabi Musa sendiri, bukan untuk Fir'aun sebetulnya. Maslahat, manfaat dari dakwah itu untuk dai itu sendiri. Allah sudah tahu bahwa Abu Lahab tidak akan masuk Islam dengan nas Quran, tabat yada abi lahab wa tab. Memang Abu Lahab ini akan masuk neraka, Allah sudah tahu. Tapi untuk apa nabinya diperintah dakwah pada Abu Lahab? Jadi jangan kita ini bolak-balik tak omongi orang gatek nih, ya wes. Loh, dakwah iki kanggo kowe dhewe. Itu kanggo dheweke iki urusan liya meneh. Dhek gelem, dhek gak gelem urusane dhek. Insyaallah Bang ya. Insyaallah. Jadi dakwah itu untuk saya sendiri. Dakwah ini untuk supaya saya dapat pahala. Dakwah ini supaya iman saya tambah meningkat. Dakwah ini supaya datang pertolongan Allah kepada saya. Adapun orang yang didakwai itu urusan dia. Dia mau, dia tidak mau, urusan dia. Ini lain lagi. Maka subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan iman ini, kita selalu mudzakarah iman dan kita selalu mendakwahkan iman kepada semua manusia di seluruh dunia. Orang yang mau kita dakwai, orang yang tidak mau pun kita dakwai. Nggak usah cari pen. Kira-kira sing gelem sapa ya, gak usah. Gelem gak gelem urusan dhek, sing penting mangkat aku. Ini ketoke wong iki moh wis rasah diparani. Iki ketoke ya moh wis gak usah diparani. Akhirnya setan teko tiba, moh kabeh wong kampung iki. Wis turu ae gak tau dakwah. Tapi kalau kita ini pikir dakwah untuk diri saya sendiri, untuk mengislahkan hati saya, menguatkan iman saya, dengan dakwah itu doa-doa saya akan makbul. Dengan dakwah itu pertolongan Allah akan datang. Orang mau, orang tidak mau, urusan dia. Saya akan terus bergerak. Nah, ini yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Muhammad SAW. Tapi sudah menjadi sunnatullah, malaikat. Kalau kita dakwah, akan ada orang yang mau, itu akan ada. Itu sudah sunnatullah. Nggak ada ceritanya mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini dakwah terus sama sekali nggak ada yang ikut itu. Nggak ada ceritanya. Kalau dakwah terus nanti akan ada yang ikut. Kecuali umat-umat yang dahulu mungkin. Tapi kalau umat Muhammad SAW, ini memang umat yang disayangi oleh Allah. Setiap ada usaha dakwah, akhirnya ada yang mau. Ini barokahnya dakwah sudah Allah tampakkan di seluruh dunia. Setiap kerja dakwah dikerjakan, maka hidayah datang di mana-mana. Di negeri kita, di Eropa, di Amerika, di mana saja. Maka kita pegang kerja dakwah ini, insyaallah mereka. Dan ini untuk kemaslahatan saya sendiri. Kalau dakwah itu pikirannya untuk orang lain, maka ya kadang-kadang dakwah, kadang-kadang tidak. Seperti orang selamatan. Kalau orang selamatan tuh ya mungkin setahun sekali, ya. Karena pikirannya kan untuk menggembirakan tetangga-tetangga.
Tapi kalau suruh tiap hari selamatan, siapa yang kuat? Tapi kalau makan untuk diri kita sendiri, tiap hari makan. Begitu juga dakwah. Kalau dakwah kita pahami untuk diri saya sendiri, untuk peningkatan rohani saya sendiri, maka kita tiap hari dakwah. Tapi kalau kita pikir dakwah takaza markas, ini nanti ya bergerak semangat sebentar, kemudian cuti. Tapi kalau makan, karena ini keperluan kita sendiri, tidak pernah cuti. Bendino semangat terus. Walaupun kita sakit, mulutnya itu sudah pahit, tapi dipaksa-paksa makan juga. Ini keperluan saya sendiri. Nah, dakwah itu begitu, keperluan saya sendiri, supaya Allah ridho kepada aku, dan supaya saya dapat doanya Rasulullah SAW. Setiap orang yang menyampaikan agama akan dapat doanya Rasulullah SAW. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Kamu ini apa sudah baik toh? Kesana kemari dakwah apa sudah baik? Bukan. Saya ini belum baik, tapi saya ini ingin dapat doanya Rasulullah SAW, sehingga nanti saya bisa jadi baik. Jadi dakwah itu supaya dapat doanya Rasulullah. Di antaranya niat kita begitu, bukan karena kita sudah baik, bukan. Dan dakwah ini semuanya kan dalam rangka untuk menyayangi umat. Orang yang sayang kepada umat akan disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Dan dakwah ini tandanya ada iman di dalam hati, itu dakwah. Kalau kita ini sudah tahu, malaikat, bahwa orang yang meninggalkan agama ini akan masuk neraka, yang amalkan agama akan masuk surga. Kalau kita melihat orang tidak amal agama, bagaimana kita bisa diam? Kita nggak akan bisa diam. Kalau kita ini melihat ada mobil dengan kecepatan tinggi, sopirnya nggak tahu kalau di depan itu ada jurang, maka pasti kita akan berteriak-teriak, apa bahaya Pak, ini depan itu jurang Pak. Ya, teman-teman. Jadi kalau orang itu ada iman kepada akhirat, pasti dia akan senantiasa bicara akhirat. Tidak bisa dia lepas ke diri. Maka iman dengan dakwah itu nggak bisa lepas. Kita melihat orang-orang tidak mengingati Allah, tidak taat kepada Allah, kita tidak akan bisa diam, karena Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita. Kalau kita ini semulaikan Allah Ta'ala melihat orang-orang tidak taat kepada Allah, kemudian kita diam saja, terus bagaimana sikap kita kepada Allah? Apakah Allah tidak akan marah sama kita? Maka dakwah dengan iman ini nggak bisa dipisahkan. Maka inilah kemulaikan cara untuk meluruskan iman yang pertama, ya dengan suasana dakwah, mudzakarah iman, doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hakikat iman. Ya Allah, berikan kepada aku hakikat iman. Ya Allah, berikan kepada aku hakikat iman. Masalah-masalah yang kita hadapi tampak rumit tidak karu-karuan, hakikatnya itu dari masalah iman. Banyak orang datang, Pak, saya ini begini, masalah ini. Saya hampir stres, Pak. Memang sudah stres betul sekarang ini saya. Bagaimana jalan keluarnya?
Ini sebetulnya bukan masalah itu. Yang membuat kamu stres itu bukan masalah-masalah itu. Sebetulnya yang bikin stres, bikin bingung karena iman ini lemah. Maka Sayyidina Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini kehabisan uang, cucunya Nabi, sudah nggak punya apa-apa lagi sama sekali. Sehingga beliau ini mengambil pena sama kertas untuk nulis surat kepada satu temannya untuk minta bantuan. Belum sempat menulis, beliau tertidur, mimpi jumpa kakeknya yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka baginda Nabi mengatakan kepada Hasan, sebelum angkat kepala, saya nggak terus angkat kepala dulu. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Hasan, Hasan, kamu berharap kepada makhluk yang seperti kamu juga. Ini loh saya kasih doa, katanya Nabi pada Hasan. Doanya apa? Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta rajai amman siwak. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta rajai amman siwak. Masih panjang doanya tapi kurang lebihnya itu. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku harapan hanya kepada Engkau, dan putuskanlah dari hatiku ini harapan-harapan kepada selain Engkau. Sudah, kamu doain. Ya Allah, berikanlah pada aku keyakinan seperti keyakinan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang dulu, keyakinan yang istimewa. Sudah, kamu doa ini saja. Akhirnya oleh Sayyidina Hasan diamalkan doa ini. Ya Allah, masukkan dalam hatiku, tanamkan dalam hatiku harapan hanya kepada Engkau. Putuskanlah harapan dari hatiku kepada selain Engkau. Berikanlah aku keyakinan yang istimewa. Keyakinan yang istimewa. Maka ketika beliau bangun tidur, beliau mulai doa. Doa itu beberapa saat doa, beberapa hari. Tiba-tiba itu nggak usah kirim surat kemana-mana. Tiba-tiba ini kiriman uang itu datang dari seluruh dunia pada Sayyidina Hasan. Sampai bingung meletakkannya di mana. Akhirnya setelah itu dia tidur lagi, mimpi lagi jumpa kakeknya Rasulullah SAW. Gimana Hasan? Alhamdulillah, sudah banyak kiriman dari mana-mana ini. Begitulah Hasan, kata Nabi. Kalau orang itu berharap hanya kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Jadi selagi dalam hati itu masih ada harapan pada ini, ya ini musibahnya ya di sini ini. Tapi kalau harapan itu sudah bersih hanya kepada Allah saja, nanti masalah itu tiba-tiba selesai mudah saja. Nah ini yang kita mau belajar, praktek. Kalau ada masalah apa-apa, jangan berharap pada fulan. Berharap hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Keyakinan. Kemudian dimulaikan Allah Ta'ala. Yang kedua dimulaikan keyakinan kepada Rasulullah SAW. Tanamkan dalam hati bahwa Allah telah memilih untuk kita pimpinan sebaik-baiknya pimpinan yang mulia baginda Muhammad SAW. Jalan satu-satunya menuju ridha Allah hanyalah jalan Rasulullah SAW. Tanamkan dalam hati sehingga pikir kita siang dan malam itu bagaimana mengikuti kehidupan Nabi, mencintai Nabi melebihi segalanya.
Nabi mengatakan, belum termasuk orang beriman selagi belum mencintai aku melebihi cintanya pada ayahnya, ibunya, dan seluruh manusia. Cinta kepada Nabi, akhirnya cinta pada sunnah-sunnah Nabi, cinta dengan perjuangan Nabi, cinta dengan umat Nabi, cinta dengan para ulama yang membawa ilmu-ilmunya Nabi, cinta dengan perjuangan Nabi. Kowe kok suweneng menjauh lah kena sihir kon itu Kang jane. Yo gak kena sihir, Kanjeng Nabi biyen senengane jauh lah. Terus aku ya jauh lah. Wis ngono kuwi tok. Jane aku ya ora potongan. Tapi yang Kanjeng Nabi biyen suwenengane ya mubeng-mubeng, aku ya ngono kuwi ae. Nah ini namanya Assalamualaikum warahmatullahi cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, cinta pada perjuangan Nabi, cinta kepada umat Nabi, cinta dengan ilmunya Nabi. Jadi jangan salah paham nanti ini orang dakwah kadang-kadang bicara kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, kemudian malah marah pada para ulama. Jangan, ulama tidak ada jaminan, Nabi saja yang ada jaminan. Memang betul, tapi tidak begitu itu. Ini cara berpikir keliru. Kalau kita cinta sama Nabi, cinta sama umat Nabi, cinta sama ilmunya Nabi, juga kita harus cinta para ulama. Itu baru pikiran benar. Jangan kemudian marah kepada ulama-ulama, dimarahi semuanya. Ini pemikiran keliru ya, malaikat. Kerja Nabi itu panjang, malaikat, tapi diringkas dalam satu kalimat, rahmatan lil alamin, menyayangi seluruh alam. Maka kita harus punya dasar kehidupan sayang, mencintai umat, menyayangi umat, mencintai sunnah-sunnah Nabi. Nah, orang itu kalau sudah cinta, malaikat, itu kerja itu nggak ada capeknya, gue seneng gitu. Seperti orang cinta sama istrinya, kerja di sawah 40 tahun nggak digaji ya, nggak sambat, nggak mengeluh gitu. Orang cinta sama anaknya gitu, gembiranya kalau dia bisa kurban untuk anaknya, selamatan, sembelih kambing, syukuran, alhamdulillah. Syukuran apa Pak? Alhamdulillah saya bisa membuat rumah untuk anak saya yang pertama. Syukuran. Jadi korban itu loh malah syukur gitu. Bikin rumah, direwangi utang-utang gitu, diberikan sama anaknya, bukan minta gaji sama anaknya, malah syukuran, nyembelih ayam. Kan aneh nih mereka gitu. Ini kalau orang sudah cinta itu kayak begitu. Ini cinta sama anak, cinta sama istri. Bagaimana cinta sama Allah? Bagaimana cinta sama Rasulullah? Maka para sahabat dulu itu macam nggak punya capek, karena amalannya itu didasari cinta. Nggak ada capeknya kayaknya. Kalau untuk amal sudah didasari cinta, nggak ada capek, berkorban tambah seneng, berkorban tambah syukur. Sampai sakaratul maut pun tidak lupa dengan amalan. Itu kalau sudah cinta kayak begitu. Kalau orang sudah cinta sama anak ya, sudah sakaratul maut, oh itu sawah ini untuk anak saya yang pertama, itu rumah ini untuk anak saya yang terakhir ya. Nggak usah kamu bagi, nanti dibagi sendiri, kamu mati saja ya. Kok tidak ngurus-ngurus sawah ya.
Tapi karena cinta tadi ini, karena cinta sudah sakaratul maut pun masih mikir anaknya. Nah, Rasulullah SAW itu cinta kepada umat, maka sudah sakaratul maut pun mikir umat. Ummati, ummati. Sudah sakaratul maut pun masih membentuk jamaah, ingin menyelamatkan umatnya yang belum kenal agama Allah. Cinta. Jadi yang kita kehendaki bukan hanya dakwah, tapi bagaimana dakwah menjadi kecintaan kita. Yang kita kehendaki bukan hanya amal, tapi amal jadi kecintaan kita. Yang kita kehendaki bukan hanya amal sunnah, tapi amal sunnah jadi kecintaan kita. Yang kita kehendaki bukan hanya ibadah, tapi ibadah jadi kesenangan dan kecintaan kita. Sehingga sakaratul maut dalam ibadah, sakaratul maut dalam dakwah. Seorang ulama ini malaikat, dia punya sifat cinta khidmat, sehingga ketika beliau sakaratul maut, banyak orang tetangga-tetangga datang. Dia sudah sakaratul maut, tapi memang dia ini suka khidmat. Maka dia bilang sama istrinya, istriku, sebentar lagi saya sudah mati. Ini tamu-tamu nanti jangan lupa ya, kasih makan. Saya nggak sempat ngasih makan, ini sudah mau mati ini saya. Masya Allah, sudah sakaratul maut masih ngurus makan orang juga. Jadi orang-orang dulu itu seperti itu tuh, kan? Bukan khidmat ditargib dulu, fadilah khidmat ini. Itu pun keluarnya tempe kecil. Ini apa ini? Ya. Nah, ulama-ulama dulu tidak seperti itu, kan? Khidmat itu jadi sifat, jadi kesenangan. Ibadah jadi kecintaan. Dakwah ini jadi kecintaan. Nah, ini yang kita inginkan. Maka kita perlu latihan, insyaallah malaikat. Maka yang niat untuk 4 bulan, 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo. Yang Kediri, sing pundi? Sedaya Pak, monggo. Sing badhe medal sanulan, skandasa dinten, monggo jumeneng ngidul sedaya Pak, monggo. Taqabbalallah.